Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dokter muda. Pagi ini kita akan belajar tentang nyeri kepala primer. Ya, nyeri kepala itu adalah termasuk keluhan yang paling banyak membawa pasien berobat ya, baik dia berobat dengan over the counter drug ya, jadi obat bebas seperti misalnya paracetamol ya, misalnya asam mefenamat seperti itu, asetosal ya, atau dia akan berkunjung ke tenaga kesehatan, ke dokter, biasanya ke fasilitas pelayanan primer dulu ya. Jadi kepada Anda nantinya pertama kali pasiennya akan datang. Ingat bahwa nyeri kepala itu bukanlah suatu diagnosis ya, tetapi merupakan gejala dari banyak penyakit, baik itu penyakit saraf maupun bukan penyakit saraf ya. Jadi jangan Anda membuat diagnosis nyeri kepala itu kemudian kamu tulis diagnosisnya apa, sefalgia ya. Jangan begitu ya, itu kamu hanya merubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Latin ya. Jangan seperti itu ya. Nanti ada diagnosis nyeri kepala yang benar penulisannya. Silakan Anda ikuti kuliah ini dulu ya. Jadi sekali-kali saya ingatkan, jangan menulis diagnosis nyeri kepala itu hanya sebagai sefalgi. Ya, tolong nanti lebih dispesifikkan. Ya, ini tadi yang saya katakan bahwa nyeri kepala itu bisa disebabkan oleh penyakit neurologis, bisa non neurologis. Yang neurologis misalnya pada nyeri kepala primer ya, pada tension type headache, migrain, cluster ya, hemikrania paroksismal ya, trigeminal neuralgia, SUNCT ya, seperti itu, atau mungkin karena stroke, karena tumor, karena infeksi sistem saraf pusat, misalnya karena meningitis, karena abses otak ya, atau misalnya pada trauma kapitis. Yang non neurologis apa ya? Misalnya pada infeksi sistemik. Kamu sakit influenza aja bisa nyeri kepala. Typhoid sering nyeri kepala. Dengue nyeri kepala juga. Atau mungkin problem dari bidang PHT ya, apakah itu otitis media, sinusitis ya. Itu juga sering muncul dengan keluhan nyeri kepala. Problem dental, problem gigi misalnya ya. Mata misalnya kacamatanya tidak cocok ya, atau glaukoma atau hipertensi okular ya, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Efek samping obat ya, terutama golongan-golongan vasodilator, misalnya nitrat, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Ya, ini ya. Jadi nyeri kepala itu memang bisa ya disebabkan oleh stroke. Yang paling berat ini kalau stroke adalah perdarahan subarachnoid ini. Nyeri kepala paling hebat ini terjadi pada perdarahan subarachnoid. Perdarahan intracerebral itu juga dengan keluhan nyeri kepala ya, ini abses otak, ini tumor ya. Ini adalah subdural hematom. Ini biasanya orang tua terjatuh ya, mudah dia mengalami subdural hematom. Ini epidural hematom. Ini biasanya anak muda mengalami kecelakaan lalu lintas, cedera kepala, terus ada epidural hematom. Ini juga datang dengan keluhan nyeri kepala dulu ya. Ini sinusitis misalnya, otitis media ya. Nenek-nenek kita ya, kadang-kadang nenek-nenek itu tidak tahu bahwa dia nyeri kepala itu ternyata ukuran kacamatanya harus ganti ya, kacamata baca karena suatu presbiopia. Usianya 60 tahun, ukuran kacamatanya masih +1. Ya, ini sebanyak terjadi ya, terutama pada lansia dari kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah. Dia tidak tahu bahwa dia harus menggunakan kacamata ya. Anak-anak yang miopi ya, mereka kan seringkali susah untuk diukur ukuran yang tepat ya. Kadang-kadang nggak pas ukurannya, jadi dia mengeluh nyeri kepala. Ini tolong diperhatikan ya. Pada orang dewasa ya, kadang-kadang itu glaukom ternyata dia, matanya merah ya, berat di mata. Anda kira klaster ternyata glaukom ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Problem gigi ini juga sering menjadi penyebab nyeri kepala. Ini obat-obatan ya, pasien jantung yang dapat isosorbit dinitrat, dia mengeluh, dok saya kalau habis minum obat ini nyeri kepala. Oh ya memang itu efek sampingnya Pak ya. Coba dosisnya diturunkan dulu sedikit pelan-pelan ya, pasien kita titrasi agar bisa mentoleransi efek sampingnya dari ISDN ini. Jadi tidak usah mendiagnosis macam-macam ya. Ya,
Jadi bagaimana pendekatan kita pada pasien yang datang dengan nyeri kepala? Ya, kita harus tahu nyeri kepala itu dibagi nyeri kepala primer dan sekunder. Ya, primer itu apa? Artinya kita tidak tahu penyebab organik dari nyeri kepala itu. Ya, kalau kita periksa semua pemeriksaannya normal, ya. Kalau kita lakukan suatu imaging MRI, ya, CT scan itu normal, ya, kita nggak menemukan penyebab organik, penyebab sakit kepalanya, ya. Ini yang sering adalah tension type headache, migrain, cluster, trigeminal neuralgia. Sekunder artinya bahwa nyeri kepala itu disebabkan oleh suatu, ya, penyakit yang jelas bisa kita identifikasi, ya. Maka kita bagi nyeri kepala sekunder itu, ya. Yaitu satu, penyebabnya itu intrakranial, artinya di dalam kepala Anda itu, ya. Misalnya stroke, tumor, ya, infeksi hidrosefalus misalnya seperti itu, atau ekstrakranial, ya, seringkali adalah infeksi sistemik, ya. Misalnya tadi typhoid, infeksi virus COVID-19 misalnya, ya. Dengue itu bisa memberikan keluhan nyeri kepala. Jadi nyeri kepala pada pasien, misalnya kamu dikonsuli penyakit dalam, pasiennya typhoid, demam tinggi, lalu nyeri kepala, maka jawabannya adalah nyeri kepala sekunder, ya, akibat infeksi misalnya typhoid. Seperti itu saja, ya. Infeksi lokal tadi misalnya pada sinusitis, otitis media, infeksi pada gigi, ya, gangguan visus, glaukom, efek samping obat, ya, macam-macam, ya. Banyak nanti dievaluasi lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya, kalau Anda yang harus kita lakukan apabila Anda mendapatkan pasien dengan keluhan nyeri kepala. Jadi nomor satu adalah Anda harus melakukan anamnesis yang baik, ya, karena pada nyeri kepala primer kita betul-betul hanya mendapatkan temuan berdasarkan anamnesis saja, ya. Apa yang harus Anda cari? Data dasar, ya, usia pasien, jenis kelamin, pekerjaan, ya, itu penting, semua itu penting, ya. Kemudian nyerinya, tegaskan bahwa itu nyeri kepala bukan pusing rasa berputar, ya, pastikan keluhannya itu adalah nyeri kepala bukan vertigo, karena orang Indonesia itu kadang ngomong pusing bisa berarti nyeri kepala, bisa berarti vertigo. Tegaskan itu, ya, pada pasien. Kemudian di mana lokasinya, di mana penyebarannya, ya. Apakah lokasi itu menetap? Apakah berpindah-pindah? Apakah di depan? Apakah di samping? Apakah di periorbital? Ya, apakah di depan dan belakang kepala itu ditanyakan, ya. Kualitasnya bagaimana? Apakah berdenyut? Apakah berat? Apakah seperti mau pecah? Apakah seperti disetrum? Ya, ini ditanyakan. Dan berapa intensitasnya, ya? Apakah nyeri biasa saja? Nyeri sedang, nyeri berat. Ya, ini harus hati-hati menanyakan intensitas ini, ya. Jangan menggunakan VAS, ya. Nanti kalau menggunakan VAS secara kaku, kamu dapat angka 89, 89, ya. Nggak realistis, ya. Coba ditanyakan. Kalau Ibu sakit kepala, masih bisa ngerjakan pekerjaan rumah enggak? Oh, masih bisa, Dok, walaupun enggak enak, berarti ringan, ya. Kalau sakit kepala gimana? Oh, kalau saya pas kumat sudah enggak bisa apa-apa lagi, ya duduk aja, diam, enggak kuat apa-apa lagi, mungkin sedang, ya. Tanya kalau sakit kepala rasanya bagaimana? Sakit sekali, Dok. Saya sampai menangis menahan sakit itu. Nah, itu mungkin sedang sampai berat, ya. Jadi gunakan petunjuk-petunjuk bahasa-bahasa seperti tadi, ya. Jangan dikasih kalau sakit 1 sampai 10
Sampean merasa nilainya berapa? Nanti dijawab 9, 10 gitu ya. Karena orang itu cenderung akan memberikan nilai yang besar agar diperhatikan ya. Jadi hati-hati dalam soal intensitas ini ya. Durasi berapa lama serangan nyeri kepalanya ya? Ada nyeri kepala itu hanya berlangsung hitungan detik, menit, jam ya. Itu nanti Anda akan tahu ya. Apa hal-hal yang meringankan pasien? Ya, misalnya dia bilang kalau saya sakit kepala, saya tiduran, kamar saya matikan, agak lumayan dok. Nah seperti itu ya. Atau kalau saya sakit kepala, saya bawa kerja aja dok, nanti lumayan agak bisa berkurang. Seperti itu harus dicatat ya. Gejala penyertanya apa? Mual, muntah, ya, kemudian lakrimasi, mata merah itu ditanyakan ya. Riwayat penyakit dahulunya apa? Apakah ada hipertensi, ya, apakah ada kejang, apakah ada TBC misalnya penyakit paru, ya, apakah pernah stroke, ya itu perlu kita tanyakan. Pekerjaannya apa, ya, karena pekerjaan ini seringkali berkaitan ya dengan keluhan nyeri kepala. Misalnya pekerjaannya itu seorang pejabat, kebetulan lagi kena kasus misalnya dia ya. Nah, terus nyeri kepala. Nah, kita bisa menduga penyebab nyeri kepalanya. Psikososialnya bagaimana ya? Seorang yang misalnya mudah tersinggung, mudah apa? Emosional ya, kepribadian tipe A. Nah, itu tentu akan membantu kita untuk mendiagnosis nyeri kepala tipe yang mana ini, ya. Pemeriksaan fisik jangan lupa ya, status internus penting sekali ya, terutama perhatikan suhu. Demam enggak pasien Anda itu? Ya, kamu sudah mengira penyakit macam-macam ya, migrain cluster ternyata suhunya 39 derajat Celcius. Ya, ini sering terjadi ya, ternyata demam dengue. Dia nyeri kepalanya nyeri kepala sekunder misalnya. Atau ternyata meningitis ya. Apakah ada problem dari THT ya? Ada sinusitis enggak? Ada nyeri tekan pada sinus enggak? Ya, ada pada otoskopi misalnya ada apa membrana timpani yang bombans enggak ya, giginya bagaimana, ada yang gigi yang berlubang yang nyeri enggak, ada abses gigi enggak ya, matanya bagaimana ya, visusnya bagus enggak, kacamata yang dipakai sudah sesuai enggak ya, kalau nenek-nenek ditanya, nek sudah pakai kacamata baca ya, ditanya itu ya. Pemeriksaan saraf akhirnya ya, penting kesadaran. Kalau sudah enggak sadar itu jangan didiagnosis sebagai nyeri kepala primer ya, pasti sekunder. Apakah ada kaku kudu? Ini penting sekali ya. Kaku kudu. Kalau ada ya, Anda harus berpikir apakah meningitis, apakah SAH, perdarahan subarachnoid ya. Pupilnya bagaimana ya? Isukur atau enggak? Ya, kalau anisokur, pasiennya mengeluh nyeri kepala, pupilnya anisokur, yakinlah bahwa itu serius ya. Tanda-tanda suatu herniasi bisa terjadi pada epidural hematom, tumor cerebri dengan ancaman herniasi ya, hati-hati. Pasiennya bisa saja masih sadar itu saat pupilnya sudah anisokur. Saraf kranialnya bagaimana? Ya, motoriknya bagaimana? Ada hemiparesis enggak? Ada gangguan sensoris enggak? Ada riwayat kejang enggak? Ini semua perlu dilakukan suatu pemeriksaan yang teliti ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda berhadapan dengan pasien nyeri kepala saat Anda anamnesis dan pemeriksaan fisik, singkirkan dulu kemungkinan nyeri kepala sekunder. Ya, setelah Anda berhasil menyingkirkan, oh ya, nggak ada nih penyebab nyeri kepala yang lain. Nggak ada penyebab nyeri kepala yang organik, baru Anda bergerak nanti ke arah nyeri kepala primer ya. Jadi ini dulu, singkirkan kemungkinan bahwa itu nyeri kepala sekunder ya. Nah, ini ya, jangan lupa red flag dari nyeri kepala ya. Apa saja ya, nyeri kepala yang barusan terjadi sangat berat ya dan semakin memberat, ini awas ya. Nyeri kepala yang lokasinya itu konstan, hanya di situ saja. Jadi misalnya seorang pasien yang mengeluh, dok, saya itu kalau nyeri kepala ya sudah selalu di bagian depan ini, nggak sembuh-sembuh sudah 3 bulan ini, di depan ini terus sebelah kiri ini, awas ya. Nyeri kepala yang sangat hebat, langsung sangat berat
ya, mendadak dan sangat berat. Ini biasanya pada SAH. Ada tanda-tanda infeksi, demam misalnya, demam tinggi misalnya, ya. Misalnya ini sakit kepala, Dok, sudah demam 1 minggu, bicaranya mulai meracau, awas, ya. Itu adalah biasanya meningoencephalitis. Pressure dependent feature, ya. Kalau kita berikan tekanan, misalnya kita suruh falsafah manuver, ya, disuruh mendehem, disuruh mengejan, tambah sakit, maka itu diduga ada suatu peningkatan tekanan intrakranial. Apakah karena stroke, apakah karena tumor, ataukah karena suatu hidrosefalus. Awas, ya. Ada defisit neurologis vokal, nyeri kepala plus hemiparesis mendadak, awas. Ya, seperti itu. Nyeri kepala dengan kejang misalnya, maka itu adalah merupakan red flag-nya. Itu harus segera dirujuk. Ya. Nah, ini ya. Sama ya, sama seperti tadi. Ya. Tuh. Ada gejala sistemik, ya. Onset yang baru atau berubah pada pasien, terutama kalau sudah lebih dari 50 tahun. Ada nyeri kepala yang baru terjadi, ya, pada pasien usia tua, itu kita mesti curiga maybe malignancy, ya, mungkin suatu keganasan atau stroke, ya. Pas ini. Nah, itu tadi red flag-nya, ya. Kalau tanda-tanda amannya bagaimana, ya, artinya nyeri kepala ini insya Allah tidak terlalu berbahaya kalau usianya masih muda, ya. Tipikalnya tipikal nyeri kepala primer, nanti kita pelajari bagaimana, ya. Riwayatnya sudah sering memang seperti itu, sejak kecil memang sering sakit kepala, ya, memang sering migrain, nah, itu malah justru enggak apa-apa, ya. Tidak ada defisit neurologis, ya. Pola-pola nyeri kepalanya ya wis begitu-begitu aja, ya. Nyeri kepala yang berpindah-pindah lokasi itu justru enggak serius biasanya, ya. Tidak ada komorbiditas. Misalnya pasiennya sehat-sehat aja, enggak ada HIV, enggak ada diabetes, enggak ada hipertensi, ya. Nah, dan pemeriksaan fisiknya normal. Kalau udah kayak gini, maka nyeri kepala itu insya Allah tidak terlalu berbahaya. Anda boleh mengobatinya terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah kita berhasil menyingkirkan bahwa ini bukan nyeri kepala sekunder, maka kita berpikir ini pasti nyeri kepala primer. Yang mana? Ya, ada 6 nyeri kepala primer, tetapi yang perlu Anda ketahui cukuplah 4 yang di atas ini, yaitu tension type headache, migrain, cluster, dan trigeminal neuralgia. Yang 2 belakang ini sangat-sangat jarang, ya, jadi tidak usah dipikirkan, kalau ada itu urusan saya, spesialis saraf, ya. Anda ini aja deh, yang banyak ini aja, tension type headache, migrain, cluster, dan trigeminal neuralgia. Jarang banget, ya. Saya ketemu paroksismal hemikrania itu sepanjang saya jadi spesialis saraf tuh nggak nyampe 5 orang, ya. Dalam berapa tahun itu, lebih sekitar 10-11 tahun, ya. Ketemu nggak sampai 5 orang, bayangkan, ya. Tuh. SUNCT ini ya kurang lebih juga, jarang sekali. Jadi tidak usah Anda pikirkan ini yang 2 terakhir di bawah ini. Ya. Nah, bagaimana fitur-fiturnya, ya, antara migrain, tension type headache, cluster, dan trigeminal neuralgia, ya. Untuk usia tension itu bisa umur berapa saja, mulai anak-anak sampai orang tua, ya. Kalau migrain itu anak-anak dan dewasa relatif muda lah, sampai 40 tahunan lah, ya. Cluster itu lebih dari 30 tahun, ada yang menyatakan yang penting lebih dari 20 tahun. Biasanya usianya lebih tua, ya. Trigeminal neuralgia ini seringkali orang tua, ya, seringkali orang tua. Gender tension type headache itu kalau menurut kepustakaan luar sama saja pria wanita, ya, tapi dalam pengalaman praktek saya itu tension type headache itu perempuan, lebih banyak untuk kondisi Indonesia, ya. Saya tidak punya data, tapi dari pengalaman praktek seperti itu. Migrain itu penyakit wanita kebanyakan, walaupun pria bisa juga, ya, tapi kebanyakan wanita. Cluster itu pria, ya. Trigeminal neuralgia itu enggak jelas, ya. Pria bisa, wanita bisa, dengan kejadian yang mirip-mirip aja, ya. Lokasi kalau tension itu bilateral, ya. Dari kepala depan menjalar ke belakang. Kalau migrain itu bisa unilateral, bisa bilateral, ya. Tapi umumnya unilateral.
Kalau cluster itu unilateral periorbital. Trigeminal neuralgia itu pada wajah bagian depan, daerah maksila, daerah hidung, dan daerah bibir. Ya. Kualitas kalau tension itu terasa tegang dan berat. Kalau migrain itu berdenyut. Kalau cluster itu berdenyut mau pecah, nyeri sekali. Ya. Kalau trigeminal neuralgia itu seperti disengat listrik. Ya. Kuantitas artinya tingkat severity-nya ya. Kalau tension itu ringan sampai sedang, ya. Fase-nya itu mungkin 2 sampai 4 gitu ya. Kalau migrain itu sedang sampai berat 5 sampai 8 misalnya ya. Cluster itu berat 7 ke atas ya. Trigeminal neuralgia itu berat ya. 7 gitu ya, tapi singkat periodenya. Durasi ya, lama serangan kalau tension itu jam sampai hari, kalau migrain itu 3 sampai 72 jam diobati tidak diobati ya. Kalau tidak diobati akan berakhir dalam waktu ini ya. Cluster itu maaf 15 menit sampai 3 jam ya. 15 menit sampai 3 jam ini bukan 30 ya. 15 menit sampai 3 jam kalau tidak diobati ya. Kalau trigeminal neuralgia itu terjadi hanya beberapa detik aja, tapi serangan tuh bisa puluhan kali dalam sehari ya. Nih, hal-hal yang meringankan kalau tension itu justru kalau dibawa beraktivitas dia lebih ringan. Migrain perlu dibawa istirahat, cluster harus diberi oksigen ya. Trigeminal neuralgia nggak jelas ini apa yang membuat meringankan pasien. Pasiennya nggak ada tahu-tahu ada serangan gitu ya. Hal yang memberatkan tension itu justru kalau dia nganggur, kalau dia nggak ada aktivitas malah sakit ya. Kalau migrain justru di bawah aktivitas, ada kebisingan dan cahaya yang menyilaukan akan memperparah. Cluster masih nggak jelas nih yang memberatkan apa ya, karena memang sudah berat. Ya. Pemicunya kalau tension itu stres, ya, stres psikologis, stres fisik, ya, kesalahan posisi dalam bekerja, misalnya terlalu banyak menunduk, ya, inaktivitas, kurang olahraga. Kalau migrain itu karena cahaya menyilaukan misalnya menstruasi itu akan memicu serangan migrain. Cluster itu merokok dan alkohol dapat memicu. Trigeminal neuralgia kadang-kadang kegiatan kita seperti sikat gigi, mencukur kumis itu bisa menyebabkan memicu serangan trigeminal neuralgia. Gejala penyerta ya, pasien tension kalau kita periksa ada ketegangan pada otot-otot leher dan bahu. Ini yang paling sering adalah upper trapezius, sternocleidomastoideus ya, levator scapulae sama splenius, capitis dan cervicis itu yang sering tegang ya. Kalau migrain disertai mual muntah, fotofobi, fonofobi. Ini jangan lupa ya, trias migrain ya. Nyeri kepala, fotofobi, fonofobi, mual, muntah. Ini jangan lupa ya, ini sering ditanyakan. Kalau cluster, nyeri kepalanya disertai dengan mata merah pada sisi kepala yang sakit, ada lagrimasi ya. Kemudian ada wajah berkeringat sesisi, hidung buntu, pilek ya. Juga ada miosis dan ptosis pada sisi kepala yang sakit. Kalau trigeminal neuralgia sering kita temukan parestesia di daerah wajah yang dikeluhkan nyeri. Itu. Ya, parestesia, bisa anestesia, pokoknya gangguan sensoris di daerah wajah yang dikeluhkan nyeri. Ya. Nah, ini satu ilustrasi kalau nyerinya seperti ini di daerah-daerah sinus ini Anda tekan di sini sakit, jangan lupa ya. Mungkin sinusitis. Pasiennya ngeluh, "Iya, Dok, saya sering pilek." Ya, kalau nafas saya bau ya. Nah, ini sinusitis. Kalau tension di depan ini terus menjalar ke belakang ke leher sini. Ya, kalau migrain separuh. Ya. Kalau cluster daerah periorbital di belakang mata ya. Nah, ini kalau tension seperti ini ya. Nah, tegang otot-otot lehernya sini. Ya. Ini kalau cluster ya. Jadi periorbital, nyeri banget ya. Agak ptosis ringan ya, miosis ya. Kemudian daerah sini berkeringat, daerah wajah ini berkeringat, lagrimasi, konjungtivanya merah ya, nasal kongesti ya. Kemudian pilek dia di sini. Nah, ya. Ini waktunya ya. Nyerinya itu kira-kira 20 menit. Bisa sampai 1 sampai
2 jam. Yang paling sering malam. Ya, yang paling sering malam dibanding siang, ya. Dan ciri khas dari klaster itu dia akan terjadi pada jam yang sama. Jadi misalnya serangan pertama itu jam 9 malam. Besok ya serangannya kira-kira lebih jam 9 malam gitu ya. Ada kayak timernya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, umumnya laki-laki. Ya, umumnya laki-laki nih usia serangannya nih mulai umur 40-an ya. Meningkat antara usia 50 sampai 60. Ya, ini ya. Cluster ya. Konjungtivanya merah ini. Miosis juga dan sedikit ptosis. Ya, lakrimasi, nasal kongesti. Ya, ini wajahnya berkeringat separuh biasanya ya. Perhatikan. Oke, ya. Ini kalau trigeminal neuralgia ini yang hitam-hitamnya adalah titik di mana sering dikeluhkan nyeri. Ya. Yang paling sering ini ya, dekat hidung ini pada maksilah dekat hidung, sudut mata ini ya, sama di daerah perioral ini. Ini sering banget ya. Ya. Oke. Jadi setelah Anda melakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik, Anda yakin itu nyeri kepala primer dan Anda sudah menentukan yang mana, maka tinggal terapinya ya. Kalau tension itu cukup dengan simple NSAID. Anda bisa pakai paracetamol ya. Anda bisa pakai ibuprofen, Anda bisa pakai aspirin. Tanya dulu sama pasiennya dia biasa minum apa ya. Kalau dia sudah biasa minum paracetamol, kamu kasih paracetamol lagi ya gimana lah ya. Walaupun bisa tapi mungkin Anda maybe fail juga bisa ya, pindah ke ibuprofen misalnya boleh atau aspirin ya. Ditambahkan masker relaksan, ini masih kontroversi ya, tapi boleh ya. Anda coba misalnya Anda yakin nyeri kepalanya itu karena ketegangan otot, Anda boleh pakai esperison misalnya atau menggunakan diazepam misalnya ya. Ingat waktunya tidak boleh lama kalau menggunakan diazepam. Antidepresan ya boleh digunakan misalnya amitriptilin. Dimulai dari dosis kecil ya, 5 mili atau 6,25, 3 kali naik secara bertahap pelan-pelan ya. Antidepresan ini punya efek meningkatkan efek analgesik dari NSAID ya. Juga membantu pasien lebih rileks ya. Tuh. Tapi jangan lupa evaluasi faktor penyebab. Apa penyebabnya ya? Itu harus diselesaikan. Misalnya ada ketegangan mental, ada konflik di keluarga, itu tentu harus diselesaikan ya. Migrain ya. Kalau untuk migrain ada 2 jenis pengobatan, yaitu pengobatan abortif dan profilaksis. Abortif artinya untuk menghentikan nyeri atau mengurangi nyeri saat itu juga, saat serangan ya. Kita bisa memberikan paracetamol. Maaf, ini 1000 mg bukan 100 ya. 1000 mg ya. Ibuprofen 400 sampai 800 mili ya. Acetosal ini maaf juga salah ketik ya, 1000 mg. Kalium diklofenak 50 sampai 100 mg ya. Ini non spesifik. Jadi masih bisa pakai NSAID itu, tapi dosisnya memang harus gede ya. Spesifik kalau gagal dengan NSAID Anda boleh menggunakan ergotamin ya, 0,5 sampai 1 mili. Biasanya sudah plus kafein ya. Atau sumatriptan. Boleh dikombinasi NSAID plus salah satu obat dari obat spesifik ini. Boleh ya, tapi jangan mengkombinasikan 2 obat spesifik. Misalnya Anda kombinasi ergotamin dan sumatriptan. Sangat berbahaya ya. Karena ergotamin ini begitu juga dengan sumatriptan itu adalah strong vasoconstrictor. Ya. Nah, kemudian mereka juga punya efek agonis terhadap serotonin. Kalau berlebihan akan terjadi serotonin sindrom. Itu sangat berbahaya ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan ergot ataupun triptan. Ya, buat Anda GP, pastikan tidak ada riwayat penyakit jantung iskemik. Pastikan pasiennya tidak hipertensi. Baru Anda boleh menggunakan ini. Ya. Tuh. Profilaksis ya. Migrain kalau serangannya sering, lebih dari 4 kali per bulan ya, atau serangannya berbahaya ya, setiap kali serangan pasti masuk rumah sakit karena mual dan muntah misalnya. Ya. Atau jenis migrainnya malignan, misalnya hemiplegic migrain, setiap kali migrain dia hemiplegi. Nanti selesai serangan enggak lagi. Maka
pada migrain yang demikian perlu dilakukan profilaksis. Ya, Anda bisa menggunakan propanolol 3 kali 10 atau sampai 20 mg. Ya, Anda juga bisa menggunakan asam valproat. Ya, dosisnya 250 sampai 500 mg per hari. Ya. Pada klaster, ya tidak ada lagi tempatnya NSAID, Anda harus menggunakan ergotamin, ya, dan pemberian oksigen high flow. Ya. Dalam praktek, walaupun mungkin tidak tercantum, ya saya seringkali menggunakan kortikosteroid, sangat efektif untuk mengurangi nyeri klaster. Ya, bisa pakai dexamethasone, bisa pakai methylprednisolone. Tentunya tidak boleh lama-lama ya menggunakan kortikosteroid. Kalau trigeminal neuralgia, pilihan obat adalah menggunakan carbamazepine, ya, yang kita berikan 300 sampai 1.200 mg, bahkan ada yang mengatakan sampai 2.400, ya, terbagi dalam 3 dosis, ya, mulai 3 kali 100 misalnya, nanti dinaikkan perlahan-lahan dalam 2 minggu, ya, setiap 1 sampai 2 minggu. Karena carbamazepine itu kalau Anda langsung besar dosisnya, pasiennya akan dizzy. Ya, jadi ingat kalau ngasih carbamazepine mesti pelan-pelan. Ya. Oke. Ya, ya. Kuliah tadi hanyalah satu pembuka, ya, satu pembuka untuk Anda belajar nyeri kepala lebih jauh. Nah, ini Anda kalau ingin belajar lebih, kunjungi ini situsnya International Headache Society, ya. Anda bisa download guideline, ya, tata laksana nyeri kepala di sana, ya, ada gratis tapi dalam bahasa Inggris, ya. Atau kalau mau lebih praktikal dan sederhana, ya, Anda bisa mengunjungi situsnya AFP ini, ya, American Academy of Family Physician ini, ya. Di situ ada itu artikel tentang migrain, tension type headache, cluster, dan trigeminal neuralgia. Cukup bagus ya untuk dibaca. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat.